Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang sunyi." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan mengucap berkat, kemudian membagi-bagi roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potong-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Anak-anakku yang akan menerima komuni pertama hari ini, selamat pagi berkah dalam. Lebih semangat daripada orang tua kalian tadi ya. Semalam bisa tidur enggak? Bisa atau tidak? Yang bisa tidur angkat tangan, tunjuk jari. Nah, yang tidak bisa tidur tunjuk jari. Nah, yang ketap-ketip, ndang minggu, tunjuk jari. Ya. Apa yang anak-anakku rasakan malam kemarin atau sekarang ini? Hah? Senang ya? Senang. Kenapa senang? Karena akan menerima tubuh dan darah Kristus. Hari ini kalian senang akan menerima tubuh dan darah Kristus. Beda enggak perasaan kalian ketika kalian bersama-sama mengaku dosa pada hari Kamis kemarin? Beda enggak? Kalau kemarin pas mengaku dosa rasanya gimana? Kenapa deg-degan? Hah? Cicit-cuit. Karena deg-degan tidak hafal, betul? Rumus mengaku dosa lupa, betul? Takut mengucapkan dosa-dosanya, betul? Tapi takut melakukan dosa tidak? Jutek aku ini. Iki anake sapa ta iki? Jebule ora wedi gawe dosa ya iki. Kalau kalian takut menghadapi Romo misalnya, tidak apa, enggak apa-apa. Tapi takutlah kalian kalau kalian melakukan dosa, itu yang paling penting. Betul enggak? Maka kalian sudah mengaku dosa kemarin, jangan ulangi dosa-dosa kalian. Besok kalau kalian mengaku dosa lagi, entah menjelang Natal besok atau waktu di sekolah, katakanlah begini, "Romo, pengakuan dosa saya terakhir
bulan Juni kemarin, gitu ya. Jangan dikatakan, Romo ini pengakuan dosa saya yang kedua. Katekis harus mengajari ini ya. Karena seringkali dihitung, berapa ya Romo ya? 3, 4 ding nang kamar pengakuan. 4 ding Romo gitu. Terakhir kapan? Yang penting jangan takut mengaku dosa, tapi takutlah berbuat dosa. Nah, takut itu kan sekarang sudah berganti perasaannya, kan menjadi apa hari ini? Senang. Yesus hari ini, Tuhan kita akan masuk secara utuh dalam jiwa dan raga kalian, dalam hidup kalian. Hari ini saya, Romo, mengajak kalian bersyukur karena akhirnya Tuhan mau hadir di hati kita. Kalian secara utuh akan menyambut Kristus dalam hidup kalian. Nah, sekarang setelah perayaan Ekaristi menyambut komuni pertama ini, kira-kira kalian apakah hidupnya akan sama seperti sebelum menerima komuni dan nanti setelah menerima komuni, kira-kira akan sama enggak? Enggak akan sama? Enggak akan? Ada yang sama enggak? Namanya tidak berubah akan sama ya. Orang tuamu tidak akan berubah, tetap sama ya. Nah, kira-kira kalau sudah menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi ini, sesudahnya apakah kalian akan hidup sama seperti sebelum menerima komuni? Masih main game nanti? Loh, apa ya tadi? Omongnya tidak. Masih main game? Halo, wong tuane sapa iki? Nek nu rasah komuni pertama wae apa ya? Kalau kalian sudah menerima tubuh Kristus dalam hati kalian, hendaknya hidup kalian tidak seperti sebelum menerima komuni. Misalnya, kalau sebelum komuni pertama jarang berdoa, setelah komuni pertama tetap jarang berdoa. Iki jawabannya ragu. Apakah kalian lalu rajin mengikuti Ekaristi hari Minggu? Setiap jam berapa kalian? Online atau offline? Yang online bapak ibumu atau kamu? Rama pesan anak-anakku, hari ini kalian akan bersatu dengan siapa tadi? Yesus ya. Rama minta setelah menerima komuni, satu, rajinlah berdoa seperti yang kalian lakukan sebelum menerima komuni dengan novena. Bukan rajin novenanya, tetapi mempertahankan, memelihara persatuan kalian dengan Tuhan yang hari ini kalian terima. Ini pertama, rajin berdoa. Yang kedua, rajinlah berbuat baik. Mengapa rajin berbuat baik? Karena hari ini kalian menerima kebaikan Tuhan. Apa itu kebaikan Tuhan? Karena Yesus menyerahkan hidupnya bagi kalian. Maka tadi dalam bacaan kedua kita semua mendengar, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Dan itu diulangi setiap perayaan Ekaristi. Yesus berbuat baik dengan memberikan hidupnya untuk kalian. Maka kalian yang sudah menerima komuni pertama, hendaknya juga berbuat baik untuk sesama. Mulai dari mana? Mulai dari rumah. Contoh, ya setelah komuni pertama ya, nanti orang tua mohon dicek ya. Yang semula tidak mau melipat selimut, piye? Muni apa aku ra krungu iki mau? Tidak pakai selimut. Ayo tak iki. Yang semula tidak mau setrika bajunya sendiri. Wah, jan anak milenial tenan, enggak bisa. Iki anake sapa to ya janjane iki? Yang semula kalau diminta tolong oleh orang tua kalian, tolong.
ini sampahnya ditaruh di pojok sana, atau tolong rumahnya dibersihkan dulu. Terus mau nggak? Ono sing jawab enggak gitu ya. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kalian sudah bersatu dengan Kristus, maka berubahlah untuk berbuat baik. Yesus membagikan hidupnya dalam komunio yang kita terima, maka hidup kalian pun hendaknya dibagi. Maka kalau tadi kita mendengarkan kisah bacaan Injil, yang ada pada kami 5 roti dan 2 ikan. Sekarang yang ada pada dirimu, hidupmu, waktumu, tenagamu, berikanlah juga untuk orang tua kalian, sesama kalian, orang-orang yang kalian butuh kehadiran kalian. Mau enggak? Mau enggak? Bapak Ibu nanti tolong dicek ya, sampai di rumah, Mas atau Kak atau Le atau Nduk, kayak nyapu dhisik, piringnya diasah-asahi. Nanti laporan sama saya ya. Enggak komune tak cabut. Saya mohon Bapak Ibu juga mendampingi iman mereka untuk langkah selanjutnya, supaya mereka menjadi anak-anak yang sungguh satu dekat dengan Tuhan. 2, hidupnya sungguh mau berbagi dengan orang-orang di sekitar, mulai dari rumah mereka masing-masing. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sekarang kita bangkit berdiri,